Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us offer thanks and praise for Allah Subhanahu wa Ta'ala, and don't forget that we send greetings and prayer to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam that lead us from the darkness realm into the bright. Well, I'm Mokal from Group 2 to expose the material that is a language acquisition and cognition. What is a language acquisition? Process the child begins to recognize verbal communication with environment is called language acquisition of children. The term used for British counterpart of the term acquisition, namely process language acquisition by children naturally when he learn his native language. Apa itu akuisisi bahasa? Proses anak mulai mengenal komunikasi verbal dalam lingkungannya disebut pemerolehan bahasa anak. Istilah yang digunakan untuk British mitra dari akuisisi jangka, yaitu proses akuisisi bahasa oleh anak-anak secara alami ketika ia belajar bahasa asalnya. Menurut Darjuwijojo 2008, 225. Language acquisition is closely related to cognitive development. Namely, first, if the child is able to produce interactions which, based on the grammar which are needed, does not automatically apply in the categories that underline the various meanings of expressive natural language. Penguasaan bahasa erat kaitannya perkembangan kognitif, yaitu pertama, jika anak mampu menghasilkan tuturan yang berdasarkan tata bahasanya yang rapi, tidak otomatis diartikan sebagai kategori-kategori ekspresi yang menggarisbawahi berbagai makna bahasa alamiah. Development and language acquisition process. First, acquisition in the field phonology. Child use sounds that have been studied with the sounds that have not been studied. For example, replace sounds I that have been studied with sound R that has not been studied. Perkembangan dan bahasa proses akuisisi. Pertama, akuisisi di bidang fonologi. Anak menggunakan suara yang sudah dipelajari dengan suara yang belum dipelajari. Misalnya mengganti suara I yang sudah dipelajari dengan suara R yang belum dipelajari. Second, acquisition in the field of morphology. At the age of 3 years, children have already formed several morphemes, which show grammatical function of nouns, verb usage. Grammatical errors often occur at this stage because children are still trying to say he was to convey. Children continue to improve his language until the age of 10 years. Kedua, akuisisi di bidang morfologi. Pada usia 3 tahun, anak-anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal dari benda verbal yang digunakan. Kesalahan tata bahasa sering terjadi di suatu tahap ini karena anak-anak masih mencoba untuk mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Anak-anak terus meningkatkan bahasa sampai bertahun-tahun. The third, acquisition in the field of syntax. Alamsyah 2007-21 mentioned that children develop a level for a grammatical sentence that are generated through several stages, namely through imitation, through the classification of morphemes,
and through the preparation by way putting words together to form sentence. Nomor 3, akuisisi di bidang sintaks. Alamsyah 2027-21 menyebutkan bahwa anak mengembangkan suatu tingkatan kalimat gramatikal yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu peniruan, melakukan klasifikasi morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menyusun kata-kata menjadi dari kalimat. Fourth, acquisition in the field of semantics. Children use certain based on similarity of emotion, size, and shape. For example, children already know the meaning of the word clock, originally referring to a child just watches his parents, but then he used the word to all kind of horse. Keempat, akuisisi bidang semantik. Anak menggunakan tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya, anak sudah mengetahui arti dari kata jam. Originalnya mengacu, anak hanya mengikut ke orang tuanya, tapi kemudian ia menggunakan kata untuk semua jenis jam. So I think that's all. Thank you, and next speaker. I will continue the material about language acquisition. Factor affecting the development of language. Number 1, cognition. Number 2, communication pattern within the family. Number 3, amount of child or family. Number 4, possession of birth order. Number 5, bilingualism. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pola komunikasi yaitu kognisi, bahasa dalam keluarga, jumlah anak atau keluarga, posisi urutan lahir, dan bilingualisme. The stages of language acquisition. First stage is word gu, gu, gaga. Those are the first language which are experienced by baby. In this stage, baby try to express what they want. Baby only can speak gu, gu, gaga to express anything. Whether baby is happy or hungry, baby always speak those words. This stage appears when children begin to say simple words such as mommy and water. In this stage, children have memories somewhat in their mind. They also try imitate words these two other people are when them say that they say in simple words to express something. Third stage, children start to develop more and more complex word grammatical concept or rule. In the age 4 and 5, they can identify word, whether it is word plural or singular, such as book. Electric in American school, once children are 12 or older. Tahapan atau penguasaan bahasa. Tahap pertama adalah kata gugu gaga. Itu adalah bahasa pertama yang diungkapkan oleh bayi. Pada tahap ini, bayi mencoba mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Hanya berbicara gugu gaga untuk mengungkapkan apapun. Apakah bayi itu dalam keadaan senang, lapar, sedih, atau bayi selalu mengucapkan kata-kata itu ketika
mereka berinteraksi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan tahap kedua yaitu muncul saat anak mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama dan air. Pada tahap ini, anak sudah menghafal beberapa kata dalam pikirannya. Mereka juga mencoba meniru apa yang dikatakan orang lain di sekitar mereka. Seperti yang kita lihat pada sekitar kita, bagaimana bayi berinteraksi, bagaimana bayi mengikuti pada saat mereka mendengarkan pembicaraan orang di sekitar mereka. Secara tidak langsung mereka akan mengikutinya. Dan pada tahap ketiga yaitu anak mulai mengembangkan kata yang semakin kompleks dalam konsep atau aturan gramatikal. Pada usia keempat dan 5 tahun, mereka dapat mengidentifikasi kata, apakah kata jamak atau tunggal, seperti buku yang diajarkan di sekolah-sekolah Amerika sampai anak-anak berusia 12 tahun atau urutan. Maka pada saat mereka usia 4 dan 5 tahun, mereka akan sangat pintar dalam mengidentifikasi kata jamak atau tunggal tersebut. Maka dari itu, bayi secara bertahap, secara tahun per tahun, mereka akan tumbuh dan mereka akan mulai pintar dalam berinteraksi atau dalam menentukan golongan kata tersebut. Maka dari itu, bayi itu akan secara tidak langsung dapat menyelesaikan diri dalam berinteraksi. Fungsi bahasa anak. Di sini ada beberapa fungsi dari bahasa anak, yaitu yang pertama, fungsi instrumental, atau anak yang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kebutuhan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, fungsi regulasi. Dalam fungsi ini bahasa yang digunakan yaitu untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, dan anak menyadari bahwa bahasa adalah alat yang berguna, yaitu dengan menggunakan bahasa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, fungsi interaksional. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan membuat hubungan atau interaksi dengan orang lain. Yang keempat, fungsi pribadi. Bahasa anak digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan opini. Yang kelima, function heuristik, atau bahasa yang digunakan untuk mendapatkan info tentang lingkungan atau dunia anak. Yang keenam, fungsi imajinatif. Bahasa yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah dan menciptakan situasi imajinasi atau khayalan. Dan terakhir, fungsi informatif, atau anak yang mulai menggunakan bahasa untuk berbicara tentang hal-hal baru. Cognitive development. What is a cognitive development, and how should it be studied? There is widespread disagreement about this. One can discern to clear position. One presented in mainstream American psychology, the other in the genetic epistemology of Jean Piaget. In the first approach, cognitive structure and process are identified with symbolic structure and process, or often called information structure and process, which mediate the connection of outputs from sensory mechanism with inputs to motor mechanism. This ever action of the organism beyond the symbols.
Reflex is said to involve cognitive process. In pigeon system, cognitive structure and process are identified with representation and operation. Human representation that are tied in an intimate way to explicit knowledge and awareness does only certain functions in certain organisms are said to involve cognitive process. The use of the qualifier explicit in the previous sentence will seem strange to those who are not accustomed to the peculiarities of the information processing idiom. In that idiom, it is commonplace to speak of tacit knowledge for rules of language. What is meant by this is, of course, that the rules in questions are not known but merely observed. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa perkembangan kognitif dan bagaimana harus dipelajari kognitif tersebut. Di sini ada ketidaksepakatan luas tentang ini. Seseorang dapat membedakan dua posisi yang jelas. Seseorang diwakili dalam psikologi Amerika arus utama, yang lain dalam epistemologi genetik Piaget gene. Dalam pendekatan pertama, struktur kognitif dan proses diidentifikasi dengan struktur simbolis dan diproses. Sering disebut struktur informasi dan proses, yang memediasi koneksi output dan mekanisme sensorik dengan mekanisme motorik. Dengan demikian, setiap tindakan organisme di luar refleks paling sederhana dikatakan melibatkan proses kognitif dalam sistem Piaget. Struktur kognitif dan proses diidentifikasi dengan representasi dan operasi pada representasi yang diikat secara intim untuk pengetahuan dan kesadaran yang eksplisit. Hanya fungsi-fungsi tertentu dalam organisme tertentu yang dikatakan melibatkan proses kognitif. Penggunaan kualifikasi eksplisit dalam kalimat sebelumnya akan tampak aneh bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kekhasan dari idiom pemrosesan informasi ini. Dalam idiom itu adalah hal yang biasa untuk berbicara tentang pengetahuan diam-diam untuk aturan bahasa. Apa yang dimaksud dengan ini? Tentu saja bahwa aturan dalam pertanyaan ini tidak diketahui tetapi hanya diamati. Well, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2. I think that's all. And jika ada kekurangan kata atau ada yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.